Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awan Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Nunur Hayati. Perkenalkan, nama saya Dinda Sri Armawati. Di sini kami akan menjelaskan tentang risiko dan manajemen risiko. Latar belakang dari risiko dan manajemen risiko adalah aktivitas suatu badan usaha atau perusahaan pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari aktivitas mengelola risiko. Operasi suatu badan usaha atau perusahaan biasanya berhadapan dengan risiko usaha dan risiko non usaha. Imam Ghazali dalam Qasidah Manajemen Risiko 2010 menyatakan bahwa risiko usaha adalah risiko yang berkaitan dengan usaha perusahaan untuk menciptakan keunggulan, bersaing, dan memberikan nilai bagi pemegang saham. Sedangkan risiko non usaha adalah risiko lainnya yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Risiko berhubungan dengan ketidakpastian. Ini terjadi karena hubungan kurang antar tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti dapat berakibat menguntungkan atau merugikan menurut Biderman. Ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan dikenal dengan istilah peluang opportunity, sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan disebut dengan istilah resiko risk. Dalam beberapa tahun terakhir, manajemen risiko menjadi tren utama baik dalam pembincangan praktik maupun pelatihan kerja. Hal ini secara konkret menunjukkan pentingnya manajemen risiko dalam bisnis pada masa kini. Secara umum, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan di masa terdepan. Terdapat kemungkinan yang merugikan, bagaimana jika kemungkinan yang dihadapi dapat memberikan keuntungan yang sangat besar dan walaupun mengalami kerugian yang kecil sekali. Peran dari manajemen risiko diharapkan dapat mengantisipasi lingkungan cepat berubah, mengembangkan corporate government, mengoptimalkan strategi manajemen, mengamalkan sumber daya dan aset yang dimiliki organisasi, dan mengurangi relative decision making dari manajemen puncak. Baik, untuk pengertian risiko sendiri, pengertian risiko memiliki beragam arti dan konotasi sesuai disiplin ilmu yang dipelajari serta hubungannya terhadap ilmu-ilmu lain. Risiko secara terminologi adalah suatu kejadian atau peristiwa dari pengambilan keputusan yang bisa atau tidak bisa diantisipasi dan sebagian besar memiliki dampak negatif bagi seseorang atau beberapa orang terhadap suatu tujuan yang ingin dicapai. Di sini juga ada risiko dan tuntutan Al-Quran. Dalam usahanya mencari nafkah, seorang muslim dihadapkan pada kondisi ketidakpastian terhadap apa yang terjadi. Kita boleh saja merencanakan suatu kegiatan usaha atau investasi, namun kita tidak bisa memastikan apa yang akan kita dapatkan dari hasil investasi tersebut, apakah untung atau rugi. Hal ini merupakan sunatullah atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala seperti disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW 1400-an tahun yang silam dalam surat Luqman ayat 34, yang artinya dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa-apa yang diusahakan esok. Quran surat Luqman 34. Ayat tersebut menjadi dasar pemikiran konsep risiko dalam Islam, khususnya kegiatan usaha dan investasi. Pada pengertian dan fungsi manajemen risiko,
Manajemen risiko adalah usaha dalam mengetahui, menganalisis, hingga mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan. Tujuannya memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Sementara itu, pengertian lain menyebutkan bahwa manajemen risiko merupakan suatu bidang ilmu yang menerapkan ukuran dalam memerlukan berbagai permasalahan yang ada. Adapun fungsi pokok yang harus dijalankan berkisar tentang yang pertama, adanya penemuan kerugian potensial. Yang kedua, adanya evaluasi kerugian potensial. Yang ketiga, pemilihan metode penanggulangan risiko. Keempat, serta administrasi program. Selanjutnya, ada dasar hukum manajemen risiko bank. Dalam hukum manajemen risiko bank, terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 PJO POJK 03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, dan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 POJK 03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Untuk penentu prioritas faktor risiko, di sini ada 7 faktor penentu risiko strategi bank Islam dan alternatif mitigasinya risiko strategis, yaitu adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan pelaksanaan suatu keputusan strategis, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Faktor-faktor penentu risiko strategis bank Islam dan alternatif mitigasi. Yang pertama, adanya bank Islam baru yang masuk ke dalam industri. Yang kedua, munculnya produk substitusi baru, contohnya seperti e-banking adalah substitusi dari layanan perbankan manual. Islamic credit card banyak dianggap merupakan substitusi dari debit card dan sebagainya. Yang ketiga, strategi tidak sejalan dengan visi atau misi bank. Yang keempat, analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif. Yang kelima, ketidaksesuaian rencana strategis atau bisa disebut dengan strategis plan antar level strategis. Yang keenam, kurangnya penelitian dan pengembangan R&D dan tidak adanya perbaikan dalam proses bisnis. Yang ketujuh, kurang adaptif terhadap kemajuan teknologi. Dan juga di sini ada manajemen risiko dalam Al-Quran. Pandangan Islam sendiri mengenai manajemen risiko ialah suatu yang sangat penting, seperti dalam Al-Quran Allah menyeru kepada kita agar setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, melakukan perencanaan. Dalam Al-Quran surat Luqman ayat 34 secara tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa tiada seorang pun di alam semesta ini yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakan besok atau yang akan diperolehnya. Sehingga dengan ajaran tersebut seluruh manusia diperintah untuk melakukan investasi sebagai bekal dunia dan akhirat, serta diwajibkan berusaha agar kejadian yang tidak diharapkan tidak berdampak pada kehancuran fatal terhadapnya atau mitigasi risiko. Dimensi perbedaan manajemen risiko antara bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan di antara keduanya ialah kalau bank syariah melakukan investasi yang halal berdasarkan prinsip bagi hasil jual beli atau sewa, berorientasi pada keuntungan dari kemakmuran, kebahagiaan dunia dan akhirat. Konsep perbankan syariah tidak dapat didefinisikan dalam format standar apapun. Perbankan Islam melibatkan mobilisasi dan investasi sumber daya keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dengan upaya untuk mencapai tujuan sosial dan keuangan yang telah ditentukan yang dapat diterima sesuai dengan agama Islam. Sedangkan dalam bank konvensional, investasi halal dan haram memakai perangkat bunga profit oriented, hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kredit debitur dan tidak memiliki
pengawasan khusus dan hanya sebatas dewan komisaris. Bank syariah harus bersaing dengan bank konvensional yang tidak terbiasa dalam menerapkan manajemen risiko dan telah lebih dahulu berkembang pesat di Indonesia. Persaingan yang makin kuat ini harus diikuti dengan manajemen yang sangat baik untuk bisa bertahan di industri perbankan. Oleh karena itu, Bank Islam harus mengajar bank konvensional memiliki peluang yang lebih baik dengan pola bagi hasil, dan karena karakteristiknya maka jenis risiko bank Islam pun bertambah. Strategi risiko reaktif versus proaktif. Terdapat dua strategi risiko ada sebagai berikut. Satu, strategi reaktif. Secara umum tim perangkat lunak tidak berbuat apa-apa di seputar risiko sampai sesuatu yang buruk terjadi, dan baru kemudian tim tersebut melakukan aksi untuk membentulkan masalah itu dengan cepat. Misalnya dengan memonitor proyek terhadap kemungkinan risiko sumber-sumber daya dikesampingkan, padahal seharusnya sumber daya menjadi masalah yang sebenarnya atau penting. Yang kedua, strategi proaktif, yaitu dimulai sebelum kerja teknis, diawali risiko potensial, didefinisikan probabilitas dan pengaruh proyek, diperkirakan dan diprioritaskan menurut kepentingan, kemudian membangun suatu rencana untuk manajemen risiko. Sasaran utama adalah untuk menghindari risiko. Tujuan risiko: 1. Menyediakan informasi mengenai risiko kepada pihak regulator. 2. Meminimalkan kerugian dari berbagai risiko yang unkontrol. 3. Agar perusahaan tetap hidup dengan berkembangnya yang berkeseimbangan. Biaya manajemen risiko, risk management yang efisien dan efektif. 5. Memberikan rasa aman. 6. Agar pendapatan perusahaan stabil dan mampu memberikan kepuasan bagi pemilik dan pihak lain. Untuk mencapai tujuan yang tepat, proses pengelolaan risiko yang dimulai dari identifikasi, pengukuran hingga penanganan yang dibahas pada buku mudah memahami manajemen risiko perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, cara terbaik bank memperlakukan risiko. Manajemen risiko bank syariah adalah rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Beberapa cara yang dapat ditempuh untuk memperlakukan risiko diantaranya: yang pertama adalah dihindari apabila risiko tersebut masih dalam pertimbangan untuk diambil, misalnya karena tidak masuk kategori risiko yang diinginkan bank atau karena kemungkinan jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang diharapkan. Yang kedua, adanya diterima dan dipertahankan apabila risiko berada pada tingkat yang paling ekonomis. Yang ketiga, dinaikkan, diturunkan atau dihilangkan apabila risiko yang ada dalam dikendalikan dengan tata kelola yang baik atau melalui pengoperasian exit strategi. Yang keempat, dikurangi, misalnya dengan mendiversifikasi portofolio yang ada atau membagi atau men-share risiko dengan pihak lain. Yang kelima, ada dipagari. Apabila risiko dapat dilindungi secara artifisial, misalnya risiko dinetralisir sampai batas tertentu. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Yang pertama ada pertanyaan dari Filja. Mengapa penerapan manajemen risiko bagi suatu perusahaan menjadi satu hal yang penting
apakah jika perusahaan tidak menerapkannya, sudah pasti perusahaan itu akan mengalami kerugian atau semacamnya? Di sini saya, Dinda, akan menjawab. Karena manajemen risiko adalah hal yang sangat penting untuk dipahami bagi mereka yang bergelut di dunia bisnis untuk membantu organisasi dalam mengelola setiap risiko yang mungkin terjadi dan berdampak pada pencapaian tujuan organisasi. Setelah itu juga dapat membantu untuk menetapkan strategi ke depannya. Menurut saya, jika suatu perusahaan tidak menerapkannya, perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Karena ketika sebuah perusahaan menghadapi permasalahan yang mengancam, mereka tidak memiliki persiapan yang memadai untuk mengatasinya. Dilanjut kepada Aawan untuk pertanyaan dari Teh Kopi. Baik, pertanyaannya bagaimana implementasi manajemen risiko pada bank syariah serta bagaimana mengelola manajemen risiko secara optimal? Jawabannya, penyelesaian implementasi manajemen risiko pada bank syariah dilakukan dengan cara komprehensif atau secara luas, menyeluruh, teliti, dan meliputi banyak hal. Namun kebijakan manajemen risiko ini tetap menjadi wilayah pengambilan keputusan manajemen puncak dan implementasinya disebarkan secara merata kepada seluruh departemen dan unit bisnis di struktur organisasi bank syariah. Pengelolaan manajemen risiko secara optimal dapat dilakukan dengan berbagai proses manajemen risiko, yaitu dengan proses identifikasi, pemantauan, pengendalian risiko, dan sistem informasi manajemen risiko. Selanjutnya pertanyaan dari Dimas akan disampaikan oleh Nunung. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dimas. Yang pertanyaannya adalah, apakah ada perbedaan antara manajemen risiko bank syariah dengan bank konvensional? Pertama, perbedaan di antara keduanya ialah kalau bank syariah melakukan investasi yang halal berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa, berorientasi pada keuntungan dan kemakmuran, kebahagiaan dunia dan akhirat. Konsep perbankan syariah tidak dapat didefinisikan dalam format standar apapun. Perbankan Islam melibatkan mobilisasi dan investasi sumber daya keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, dengan upaya untuk mencapai tujuan sosial dan keuangan yang telah ditentukan yang dapat diterima sesuai dengan agama Islam. Sedangkan dalam bank konvensional, investasi halal dan haram memakai pangkat bunga, profit oriented, hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kredit debitur, dan tidak memiliki pengawas khusus dan hanya sebatas dewan komisaris. Selain itu, bank syariah dengan bank konvensional dalam manajemen risiko tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan manajemen risiko. Karena kedua jenis bank ini menghadapi risiko operasional bank yang sama, baik dalam risiko hukum, risiko reputasi maupun risiko operasionalnya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari rangkaian materi dan tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.